Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Armawati, nomor urut 3. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari fikih mawaris. Fikih mawaris adalah aturan hukum yang membahas mengenai pembagian harta warisan orang yang telah meninggal dunia, mengenai siapa-siapa yang berhak menerima harta warisan tersebut dan ahli waris siapa dan berapa bagiannya. Dan perlu diketahui bahwasannya pembelian harta warisan ini terjadi ketika si pewarisnya ini telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, bunyi Quran surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna sulusa ma tarak. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wali abawaihi likulli ahadin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladu wa in kana lahu waladu wa warisahu wa abawahu wali ummihi sulas wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadaruna ayyukum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Artinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau memerintahkan kepadamu tentang pembagian harta warisan, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan dan apabila semuanya perempuan maka akan mendapatkan seperenam, dan apabila anak perempuan itu tunggal maka akan mendapatkan 1/2 dari harta peninggalan. Kemudian bagi ibu bapak yang meninggalkan harta warisan akan mendapatkan 1/6 bagian harta warisan apabila tidak ada anak yang ditinggalkan, dan apabila ada anak yang ditinggalkan maka mendapatkan 1/3 harta warisan. Kemudian apabila mempunyai beberapa saudara maka berikan 1/6. Itulah pembagian harta warisan yang diberikan setelah membayarkan hutang dan melaksanakan wasiat. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengenai kedua orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa yang lebih banyak manfaatnya darimu, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Baik, selanjutnya nomor 3 yaitu mengenai kasus pembagian harta warisan. Di sini pertanyaannya yaitu siapa yang menjadi pewaris? Yang menjadi pewaris di sini menurut pendapat saya yaitu yang pertama yaitu dua orang anaknya, yaitu yang pertama seorang poluan dan dokter yang dimana keduanya mendapatkan 2/3 bagian. Kemudian selanjutnya adalah saudara perempuan yang mendapatkan 2/3, kemudian ayah mendapatkan 1/6, dan kemudian ibu mendapatkan 1/6. Kemudian saudara kandung seayah dan si ibu ini mendapatkan 1/6 harta warisan. Kemudian mengapa seorang ini memiliki 4 saudara, di mana yang pertama itu adalah ada kakaknya yang beragama Kristen, maka tentu saja itu tidak mendapatkan harta warisan karena telah dijelaskan dalam Islam bahwasannya umat Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, dan begitu pula sebaliknya orang Kristen tidak bisa mewarisi orang Islam.
Maka dari itu anak-anak yang berprofesi sebagai hakim di sini tidak mendapatkan harta warisan sebab beragama Kristen. Kemudian selanjutnya di sini ada anaknya seorang pengusaha. Kenapa tidak menjadi ahli waris? Sebab di sini pengusaha telah masuk dalam wasiat, yaitu di mana anak pengusaha ini mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya si pewaris ini meninggalkan harta warisan sebanyak 1 miliar dan memberikan 1/3-nya kepada anak pengusahanya sebagai wasiat, maka otomatis anak pengusaha ini mendapatkan wasiat sebanyak 333 juta. Nah, kemudian selanjutnya mengenai bagiannya telah saya jelaskan mengapa kemudian selanjutnya adalah saudara perempuan ini mendapatkan 2/3 bagian karena telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ayah mendapatkan 1/6, ibu juga mendapatkan 1/6, dan saudara kandung seayah dan seibu juga mendapatkan 1/6. Di mana lebih dari harta warisan itu tersebut adalah 660 juta. Itulah yang dibagikan kepada anaknya yang berprofesi sebagai dokter, polwan, dan saudara perempuan, ayah, ibu, saudara kandung seayah seibu, dan seayah seibu tersebut. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.